Kesenian emprak adalah seni tradisional khas Jepara yang diperkirakan muncul sejak masa Wali Songo sebagai ungkapan syukur para petani. Awalnya menggunakan alat musik sederhana seperti bambu goprak yang menghasilkan bunyi prak-prak. Seiring waktu, emprak berkembang menjadi pertunjukan lengkap berisi tari, lawakan, tembang, musik sederhana, serta pesan moral dan dakwah. Puncak popularitasnya terjadi pada tahun 1950 sampai 1990-an dengan banyak inovasi seperti panggung, kostum modern, dan musik tambahan. Namun sejak tahun 2000-an, emprak mengalami kemunduran karena hiburan modern, kurangnya regenerasi, dan pandemi COVID-19. Tari emprak merupakan pengembangan dari seni emprak, tetap mempertahankan ciri tradisional Jepara meski beradaptasi dengan zaman. Dahulu dimainkan 9-15 laki-laki dengan pengiring rebana dan kentongan serta pementasan sederhana di tikar lesehan. Kini jumlah pemain lebih fleksibel, melibatkan perempuan, menggunakan alat musik modern, kostum lebih rapi, durasi lebih singkat, dan dipentaskan di panggung khusus. Meskipun mengalami perubahan, emprak tetap menjadi warisan budaya Jepara yang perlu dilestarikan. Pada awalnya, kostum tari emprak sangat sederhana, yakni pemain hanya mengenakan kaos, sarung, serta topi atau ikat, dengan riasan wajah seadanya. Kostum ini mencerminkan bentuk asli dari tari emprak sebagai kesenian rakyat sederhana yang ditampilkan dari rumah ke rumah. Perubahan mulai terjadi sekitar tahun 1995 ketika pemerintah memberikan bantuan kostum. Sejak saat itu, penampilan menjadi lebih modern dengan penggunaan rompi, jari kleret putih, serta rias wajah yang lebih rapih. Dalam perkembangannya, tari emprak dimainkan oleh lebih sedikit pemain dan juga melibatkan perempuan. Kostum modern memperkuat kesan panggung, membuat pertunjukan lebih tertata, dan mendukung karakter penari, namun tetap mempertahankan identitas kerakyatan tari emprak. Unsur seni tari dalam tari emprak terdiri dari unsur inti dan pendukung. Unsur inti itu ada 3, wirama, wiraga, dan wirasa. Wiraga tampak dari gerakan tegas, ritmis, dan khas seperti kebyok, entrok, kanan kiri, dan selisik yang dilakukan secara berulang dan terstruktur. Wirama terlihat dari keselarasan gerak dengan iringan musik tradisional seperti rebana, kendang, kentongan, gong, hingga alat modern seperti orgen. Lalu ada wirasa, melalui ekspresi penari yang menunjukkan suasana lucu, serius atau religius sesuai cerita dan pesan moral yang dibawakan. Lalu ada unsur pendukungnya, mencakup tema yang biasanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, perjuangan, pesan moral, atau kisah Nabi Muhammad SAW. Iringan menggunakan rebana besar sampai kecil, kendang, gong, saron, serta instrumen modern. Pola lantai biasanya sederhana seperti melingkar, setengah lingkaran, atau garis lurus. Lalu ada dramaturgi, berbentuk drama rakyat yang memadukan dialog, narasi, gerak tari, dan lawakan. Unsur lainnya seperti jumlah pemain, durasi, dan tempat pementasan juga mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Kesenian emprak memiliki kekhasan musikal berupa iringan sholawatan yang dipadukan dengan instrumen tradisional. Instrumen yang digunakan meliputi kendang, yaitu alat ritmis berbahan kayu dan kulit, dan biasanya digunakan sebanyak 3 buah. Rebana, yaitu bermembran kulit, dimainkan bersama kendang dan bass drum. Demung, yaitu bilah-bilah besar dari besi atau perunggu dengan rancang kayu. Saron, yaitu bilah-bilah lebih kecil, alat melodis yang dimainkan oleh 2 orang. Bonang, yaitu pencon dari besi atau perunggu, terdiri dari bonang barung dan penerus yang saling mengisi. Kenong, yaitu pencon yang lebih besar dari bonang. Kempul, yaitu pencon yang lebih besar dari kenong dengan pemukul berlapis kain. Gong, yaitu pencon terbesar dalam perangkat musik. Keprak atau goprak, yaitu tabung bambu sebagai penambah aksen dan efek lucu. Selentem, yaitu bilah tipis dengan tabung resonansi untuk menghasilkan suara panjang. Pementasan kesenian emprak ini juga diisi dengan lagu-lagu seperti Kawan Mari Kawan, Kota Ukir, Caping Gunung, serta beberapa parikan menurut Kristanto tahun 2013. Properti tari emprak.
Untuk mendukung karakter gerak yang humoris, dinamis, dan dekat dengan kehidupan masyarakat, tari emprak menggunakan beberapa properti sederhana yang memperkuat kesan kerakyatan dalam pementasannya. Tetapi biasanya tari emprak tidak banyak menggunakan properti khusus. Beberapa kelompok memakai properti yaitu tongkat kayu atau pentungan untuk gerak ritmis dan komedi, keris mainan sebagai simbol kepahlawanan rakyat, selendang yang digunakan penari perempuan, topeng sederhana hanya pada variasi tertentu, caping untuk mempertegas karakter petani. Properti biasanya membantu menciptakan suasana kerakyatan dan unsur humor. Pola lantai tari emprak. Sebagai tari rakyat yang mengutamakan interaksi, dinamika kelompok, dan improvisasi, tari emprak menerapkan pola lantai yang luas dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan. Pola yang sering digunakan yaitu garis lurus, penari menyusun formasi ke depan, belakang, atau kiri kanan, digunakan untuk pembukaan atau penegasan gerak. Yang kedua, setengah lingkaran, memudahkan interaksi antar tokoh dan digunakan saat bagian humor atau dialog gerak. Yang ketiga, lingkaran penuh digunakan pada bagian klimaks ketika gerak menjadi cepat dan kompak. Yang keempat, diagonal untuk perpindahan dan variasi ruang gerak. Karena sifatnya komunikatif, pola lantai sering berubah cepat dan mengikuti irama serta improvisasi komika. Kesenian ini yang dikenal sebagai emprak hadir sebagai ungkapan rasa syukur tradisional kepada Tuhan atas rezeki, kesuksesan, dan keselamatan. Awalnya dipentaskan pada akhir masa panen raya, tradisi ini diwariskan secara turun-temurun dan kini berkembang fungsinya menjadi sarana informasi, peringatan, dan pendidikan moral bagi masyarakat. Nilai-nilai filosofis dari kesenian ini sangat penting karena cerita yang dipentaskan syarat dengan pesan moral yang mendalam, menjadikannya media yang efektif untuk pelajaran pendidikan karakter dan etika. Cukup sekian dari kelompok 10. Terima kasih. Bye-bye.